Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, baik, pada video kali ini saya akan berusaha untuk menjelaskan konsep dari penerapan algoritma a priori yang sempat kita bahas minggu lalu, tapi untuk menambah lagi untuk pemahaman kalian tentang penerapan algoritma a priori ini, saya coba untuk membuatnya dalam bentuk video. Semoga bermanfaat. Oke, baik, lanjut. Sebelum kita masuk ke algoritma a priori, tidak ada salahnya saya membahas flashback tentang data mining ya. Nah, data mining kita sepakat bahwa proses data mining adalah proses untuk menemukan atau menggali informasi dari tumpukan data yang besar ya. Jadi tujuannya adalah adanya informasi yang akan menjadi pengetahuan nantinya ya. Nah, tahapan data mining itu sendiri dalam mengolah data itu seperti pada gambar bisa dilihat ya. Nah, data yang ingin kita olah itu pertama kali akan masuk ke tahap seleksi ya, ke tahap selection, di mana kita akan memilih data-data yang terkait dengan apa yang ingin kita gali nantinya informasi di dalamnya ya. Itu di tahapan selection. Jadi data-data yang berhubungan kita kumpulkan, yang tidak berhubungan kita abaikan ya. Itu untuk di tahapan seleksi ya. Kemudian setelah masuk di seleksi kita masuk ke memproses data. Nah, pada tahapan processing ini di mana data yang sudah kita kumpulkan tadi, data yang terkait dengan informasi apa yang mau kita gali tadi, kita akan melihat lagi data tersebut ya. Kita akan memprosesnya untuk melihat kira-kira adakah data tersebut yang tidak konsisten atau masih tidak ada data yang tidak lengkap. Nah, di proses inilah nanti kita akan melakukan tahapan cleaning, membersihkan data dari data-data yang tidak lengkap, tidak konsisten. Nah, di situ diproses di tahapan processing. Selanjutnya masuk ke tahapan transformasi. Nah, di tahapan transformasi ini kita akan mentransformasi data yang sudah kita proses sebelumnya ya. Nah, data di data mining ini ada dua buah tipe ya, ada data tipe numeric, ada data tipe kategorikal. Data tipe numeric adalah data yang nantinya disajikan berupa angka yang sifatnya continuous, berlanjut seperti 1, 2, 3 angka lah ya. Kemudian ada data lagi yang isinya nanti berupa kategorikal ya. Kategorikal itu seperti kata-kata seperti tinggi, sedang, pendek, besar, kecil. Nah, itu disebut dengan data dengan nilai kategorikal. Nah, itu nanti yang akan kita transformasikan. Kira-kira untuk memperoleh informasi yang kita butuhkan apakah data berupa numerik atau data berupa kategorikal ya. Nah, selanjutnya untuk menghasilkan informasi kita masuk ke tahapan data mining. Nah, disinilah tahapan di mana kita akan menggali informasi dari tumpukan data yang besar. Nah, di data mining ini juga banyak tekniknya ya. Ada teknik asosiasi, ada teknik klasifikasi, ada teknik clustering, ada teknik prediksi nantinya ya. Setelah masuk tahapan data mining nanti baru sistem nanti akan menghasilkan pattern atau pola, di mana pola inilah nantinya yang akan menjadi informasi yang bisa kita gunakan untuk membangun suatu sistem atau untuk membangun suatu kebijakan nantinya dari informasi yang kita dapatkan berdasarkan dari data-data yang sudah kita peroleh, kita proses, kita transformasikan sebelumnya. Nah, itulah tahapan dari alur untuk memperoleh informasi atau pengetahuan dalam data mining ya. Oke, itu sekilas tentang data mining. Lanjut ke penerapan algoritma a priori. Nah, sebelum kita masuk ke a priori, ada baiknya saya akan memberitahukan dahulu bahwa algoritma a priori ini masuk ke dalam kategori teknik association rule ya. Nah, di mana association rule ini adalah pendekatan eksplorasi data yang sering digunakan atau diterapkan pada kumpulan data yang sangat besar ya. Nah, asosiasi rules atau aturan asosiasi ini erat kaitannya dengan konsep sebab akibat ya. Misalkan pasti kita semua sudah pernah ke supermarket ya. Kita sudah pernah ke supermarket. Pasti ketika kita berada di supermarket kita
sering sekali mendengar ada bunyi bip 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 di kasir tempat kita membayar barang yang kita beli. Nah, tahu tidak bahwa setiap bunyi bip-bip pada mesin kasir tersebut itu maksudnya adalah ada data, ada record baru yang akan tersimpan di dalam database. Ya. Nah, bayangkan jika satu hari itu ada 50 orang atau 50 pelanggan melakukan transaksi di supermarket tersebut. Bagaimana dengan sebulan atau setahun? Tentu sudah banyak data yang tersimpan di dalam database untuk kasus transaksi. Nah, disinilah peran association rules itu kita perlukan, yaitu untuk membaca kira-kira pola perilaku konsumen atau pelanggan yang membeli barang di supermarket tersebut, yang nantinya kita akan ambil informasinya guna guna untuk keperluan kita. Misalnya saya sebagai senior marketing ingin melakukan promosi besar-besaran di supermarket tersebut, ya. Karena apa? Karena mungkin sudah banyak stok barang yang tertumpuk atau mungkin ada banyak produk yang best seller di supermarket tersebut. Nah, untuk memperoleh informasi tersebut itulah mengapa kita gunakan pendekatan association rules, ya. Nah, di mana association rules ini memiliki dua buah poin penting, yaitu nilai support dan nilai confidence. Ya, teman-teman ya. Di mana nilai support ini menjadi ukuran yang sangat penting dalam aturan asosiasi, karena aturan yang sangat lemah nilai supportnya berarti asosiasinya atau keterkaitannya sangat jarang terjadi dalam dataset. Ya. Kemudian ada nilai confident. Ya, nilai confident itu merupakan nantinya nilai persentase keakurasian dari aturan asosiasi yang dihasilkan, atau nanti ada aturan rules-nya yang nantinya kita buat tuh kira-kira nilai confidence-nya berapa, akurasinya berapa gitu. Jadi nggak hanya sembarang kita buat aturan asosiasi tanpa ada nilai confidence. Karena nilai confidence tadi akan menunjang keyakinan kita dalam mempercayai suatu informasi dari tumpukan data yang banyak tersebut, ya. Jadi ingat dalam asosiasi rules itu ada dua buah nilai yang perlu kita pahami, yaitu nilai support dan nilai confidence, ya. Lanjut contoh kasus, ya. Nah, sudah mulai pusing atau gimana nih? Nah, saya harap jangan pusing dulu karena kita belum masuk ke dalam rumus, ya. Nah, lanjut, untuk menghasilkan aturan asosiasi setidaknya ada dua fase yang harus dilakukan terkait penggunaan nilai support dan nilai confidence, ya. Nah, apa saja dua fase itu? Yang pertama ada frequent item set. Ya, frequent item set ini apa? Nah, frequent item set ini adalah proses di mana kita menentukan item set yang frequent. Item set itu apa? Item set itu ialah kumpulan-kumpulan item dari tumpukan data, atau dari contoh kita yang sebelumnya adalah di sini ada kasus transaksi di supermarket, ya. Nah, jadi item set itu adalah beberapa kombinasi dari item-item yang ada di dalam data transaksi, ya. Sementara frequent item set itu adalah kira-kira kombinasi item apa saja yang sering muncul dalam transaksi. Nah, itu dia. Ini yang mau kita cari yang pertama kali, yaitu kira-kira item set mana saja yang sering muncul di dalam transaksi yang sudah kita kumpulkan dalam suatu data, ya. Nah, yang pertama akan kita tentukan di sinilah item set sama dengan satu. Di sini kita akan menentukan kira-kira peluang dari satu item itu dibeli dalam setiap transaksi, ya. Di contoh ini kita memiliki 8 buah transaksi, di mana kita akan menentukan nilai peluang dari setiap item atau setiap barang yang dibeli oleh pelanggan. Ya, kita punya 8 contoh. Yang pertama itu beras. Nah, kira-kira dari 8 transaksi ini ada berapa banyak, atau ada berapa banyak transaksi yang di dalamnya tadi terdapat item beras, atau kira-kira dari 8 pelanggan yang melakukan transaksi di supermarket tersebut, kira-kira ada berapa banyak pelanggan yang membeli beras. Oke, kita hitung. Nah, oke, di ID pertama itu ada beras, transaksi kedua ada beras, ketiga, 4,
5, 6. Berarti beras itu ada 6 transaksi dari 8 transaksi ya. Selanjutnya untuk buku. Nah, untuk item buku kira-kira dari 8 transaksi ini ada berapa transaksi yang terdapat item buku di dalamnya? Kita coba lagi. 1, 2, 3, 4. Ya, berarti dari 8 transaksi setidaknya ada 4 transaksi yang berisi item buku. Ya. Nah, begitu juga lah untuk item lain seperti minyak, telur, topi, ya. Nah, jadi inilah untuk K item set 1. Berarti kita akan melihat peluang kemunculan dari item tunggal ya. Satu ya, karena item setnya satu berarti hanya satu kombinasi item yang mau kita hitung berapa peluangnya. Ya. Nah, oke, untuk di K item 1 saya rasa aman ya. Kita lanjut ke item 2. Nah, di sini kita tinggal mengkombinasikan dua buah item. Ya, dari 8 transaksi ini kira-kira kita akan membuat kombinasi item-itemnya. Yang pertama, kita coba dulu untuk beras dan buku. Nah, kira-kira dari 8 transaksi ini ada berapa transaksi yang di dalamnya terdapat item beras dan juga buku? Kita hitung coba. 1, oke, 2. Berarti hanya di ID transaksi 3 dan 8 yang membeli beras dan buku. Berarti ada dua transaksi. Lanjut ke beras minyak. Bisa dilihat lagi beras minyak. Beras minyak 1, beras minyak 2, beras minyak 3. Berarti ada 4 ya. Yang pertama di ID yang kedua, di ID yang ketiga, di ID yang kelima, dan di ID yang keenam. Berarti ada 4 buah transaksi yang dimana pelanggan tersebut membeli beras dan juga minyak. Begitu juga untuk beras dan telur, beras dan topi, buku dan minyak, dan seterusnya. Jadi kita kombinasikan dua buah item. Ya, bisa mungkin nanti beras dengan telur, nanti beras dengan buku, beras dengan topi, bisa nanti buku dengan minyak, buku dengan telur, buku dengan topi, bisa nanti lagi nanti minyak dengan telur, minyak dengan topi. Pokoknya nanti semua peluang kombinasi dua buah item itu harus kita tentukan. Itulah aturan di asosiasi rules ya. Nah, di sini saya hanya ambil beberapa sampel untuk memudahkan. Nah, ini untuk di item set 2. Lanjut ke item set 3. Ya. Nah, berarti di item set 3 ini berarti kita akan mengkombinasikan 3 buah item dari 8 transaksi ini. Yang pertama mungkin yang saya ambil contoh itu adalah telur, minyak, beras. Nah, kira-kira dari 8 transaksi ini ada berapa transaksi yang terdapat telur, minyak, beras di dalamnya? Telur, minyak, beras. Oke, di ID yang kedua, kemudian telur, minyak, beras di ID yang ketiga, telur, minyak, beras di ID yang kelima, telur, minyak, beras. Oke, di ID yang ke-6. Berarti ada 4 transaksi di mana keempat tersebut terdapat item telur, minyak, dan beras. Begitu juga untuk telur, minyak, dan buku. Boleh dicek ya, telur, minyak, dan buku. Oke, di item ketiga, kemudian di item ke-7. Berarti ada 2 ya. Ada 2 transaksi yang di dalamnya terdapat item telur, minyak, dan buku. Begitu juga dengan buku, beras, topi, buku, minyak, topi, dan seterusnya. Jadi silahkan dikombinasikan tiga buah item dari data yang ada. Ya. Kemudian masuk lagi ke item set 4. Berarti kita akan melihat kira-kira kombinasi dari 4 item yang terdapat di dalam semua transaksi yang ada di contoh. Ya, yang pertama itu ada telur, minyak, beras, buku. Ya, coba lihat dari contoh data yang transaksi yang kita miliki ada 8. Nah, dari 8-nya ada berapa transaksi yang memiliki 4 buah item atau lebih? 1, 2, 3. Nah, hanya 3 buah transaksi yang memiliki 4 buah item. Ya. Nah, kira-kira dari 3 transaksi yang memiliki 4 buah item di dalamnya tadi,
berapa peluang untuk telur, minyak, beras, buku dibeli bersamaan? Ternyata ada 1, telur, minyak, beras, buku. Ini dia. Telur, minyak, beras, buku. Nah, bagaimana dengan yang lain nanti? Dengan telur, minyak, beras, topi. Ada 2. Telur, minyak, beras, topi. Oke, sama. Telur, minyak, beras, topi. Oke, 2. Berarti ada 2. Telur, minyak, buku, topi ada 0 dan selebihnya. Ya, itulah untuk K item set 4. Nah, kira-kira muncul pertanyaan, itu kenapa bisa sampai ke item set 4? Ya, karena dari contoh transaksi yang kita gunakan hanya maksimal ada 4 item, maka kita berhenti di item set sama dengan 4. Jika tidak ada 5, 6, 6, jika ada 5, 6, 7, atau 8 item dalam satu transaksi, mungkin kita bisa lanjut ke item set yang lain. Ya, namun hanya karena dari contoh tersebut hanya 4 maksimal item dalam satu transaksi, maka kita berhenti di K item set 4. Oke, baik ya. Nah, fase yang kedua yaitu fase ekstraksi aturan asosiasi. Nah, jadi setelah didapatkan kombinasi item set yang frekuens sebelumnya, maka fase selanjutnya adalah mengekstraksi aturan asosiasi dari kombinasi item set yang memiliki nilai confidence yang tinggi. Kenapa kita memilih nilai confidence yang tinggi? Karena kombinasi item set yang memiliki nilai confidence nilai yang tinggi itu berarti kombinasi item set tersebut memiliki tingkat akurasi yang baik, ya. Nah, dengan nilai akurasi yang baik tersebut, maka nilai kepercayaan kita terhadap informasi yang kita dapatkan tadi akan lebih baik, sehingga itu bisa memberikan kita keyakinan untuk membuat suatu kebijakan, ya. Seperti tadi kita membuat kebijakan promo akhir tahun atau apapun tadinya, gitu kan ya. Nah, itulah mengapa di fase ekstraksi aturan asosiasi ini kita akan fokus ke kombinasi item set yang memiliki nilai confidence yang tertinggi, ya. Nah, untuk menghitung nilai confidence, setidaknya kita juga mesti menghitung nilai supportnya, ya, karena emang ada korelasi atau ada keterlibatan antara nilai support dan nilai confidence. Nah, oke, contohnya seperti ini. Nih, di sini kita akan menghitung nilai support dan confidence. Lihat di contoh 1. Di contoh kombinasi item set beras dan buku, ya. Nah, dari 8 transaksi ini ada 2 buah transaksi yang dimana di dalamnya tadi terdapat beras dan buku, ya. Beras dan buku, yaitu di transaksi ketiga dan di transaksi ke-8, ya. Berarti beras, buku sama dengan 2. Nah, nilai support tadi adalah nilai item set beras, buku yang terdapat dari 8 transaksi tersebut dibagi dengan jumlah transaksi. Karena hanya ada 2, berarti 2/8. 2 dibagi 8 jumlah transaksi keseluruhan. Berarti hasilnya 0,25 atau sebanding dengan 25%. Nah, dengan nilai support 25% ini kita akan mencari nilai confidence-nya, ya. Nilai confidence-nya yaitu berarti nilai jumlah kombinasi item dari beras buku yang kita temukan dibagi dengan jumlah item set yang ingin kita cari keterkaitannya. Misalkan di sini kita sebutkan beras dan buku. Nah, kenapa saya letakkan beras di awal dan buku di ujungnya? Itu memiliki maksud. Maksudnya seperti ini. Kita ingin melihat kira-kira berapa nilai confidence yang akan dihasilkan ketika seseorang membeli beras, apakah dia akan membeli buku juga? Ya, itulah kenapa di sini rumusnya 2/6. 6 dapat dari mana? 6 ini didapat dari sini. Nih, beras sama dengan 6. Kita ingin melihat keterlibatan antara berapa besar persentase seseorang pelanggan itu akan membeli buku jika dia membeli beras juga. Ya, berapa peluang seorang pelanggan akan membeli
membeli buku ketika dia juga membeli beras, ya. Itulah kenapa saya buat sini 2 dibagi 6. 2 tadi jumlah transaksi yang berisi beras dan buku, 6 tadi adalah jumlah peluang munculnya si beras. Nah, 2 dibagi 6 sama dengan 0,33. 0,33 itu berarti setara dengan 33%. Oke, aman ya. Nah, contoh kedua. Contoh kedua itu untuk kombinasi item set beras dan telur, ya. Jadi dari 8 transaksi ini ternyata ada 5 buah transaksi dari 8 ini yang di dalamnya ada item beras dan telur, ya. Ingat ada 5. Maka nilai supportnya adalah 5/8. 5 itu diambil dari banyaknya jumlah transaksi yang terdapat yang di dalamnya terdapat beras dan telur dibagi 8. Ini adalah jumlah keseluruhan transaksi. 8 nih dia. Berarti 5 dibagi 8 sama dengan 0,625 atau setara dengan 62,5%. Lanjut ke nilai confidence. Nilai confidence. Nah, di sini nilai confidence kita mau lihat kira-kira berapa akurasinya. Jika seseorang membeli beras, apakah dia juga akan membeli telur? Nah, kira-kira berapa persen seseorangnya akan membeli telur ketika dia juga membeli beras? Ya, karena tadi jumlah keseluruhan kombinasi item set beras telur ada 5, maka dia 5 akan dibagi dengan 6. 6 ini adalah jumlah peluang beras dari total transaksi, ada 6. Ya, berarti 5 dibagi 6 sama dengan 0,83 atau setara dengan 83%. Nah, dari sini yang perlu kalian ambil kesimpulan adalah lihat nilai support yang rendah akan menghasilkan nilai confidence yang rendah, ya. Jadi jika nilai supportnya kecil, maka nilai akurasinya juga kecil. Nah, jika nilai akurasinya kecil, maka informasi ini nilai kepercayaan juga akan kecil. Nah, kita juga sebagai seorang yang ingin mengambil keputusan, ingin mengambil kebijakan juga akan ragu untuk menggunakan informasi ini sebagai data kita untuk membuat kebijakan karena rendah. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua? Nah, contoh yang kedua lihat di sini. Nilai supportnya yang tinggi itu akan menghasilkan nilai confidence yang tinggi juga, ya. Jadi dari sini kita bisa tahu, oh ternyata seseorang pelanggan itu akan membeli telur juga kalau dia membeli beras. Itu ada 83%. Nah, dari informasi inilah maka seseorang tadi bisa mengambil suatu kebijakan. Misalnya, oh karena ternyata telur dan beras itu sering dibeli bersamaan, mulai minggu depan kita akan letakkan beras dan telur itu berdekatan. Biar pelanggan nggak susah mencari beras di mana, telur di mana gitu. Karena memang beras dan telur tadi ternyata lebih sering dibeli bersamaan. Nah, oke, baik. Jadi dari fase frequent item set sampai ke fase ekstraksi aturan asosiasi itu merupakan fase yang kita gunakan untuk menentukan asosiasi rules, ya. Nah, hal tersebut akan terus kita lakukan nih untuk menentukan nilai support dan confidence tidak hanya untuk kedua contoh ini tapi untuk ke semua kombinasi item set frequent yang lainnya, ya. Karena ini cuma contoh 2, padahal sebenarnya masih banyak lagi itu. Nah, disinilah letak kelemahan dari aturan asosiasi, ya. Kenapa? Karena memang kita harus hitung satu persatu, semuanya kita harus hitung satu persatu. Nah, untuk menutupi kelemahan inilah akhirnya kita bisa menggunakan algoritma a priori, ya. Nah, algoritma a priori adalah algoritma yang cukup efisien dalam menentukan jumlah item set frequent, yaitu item set yang sering sekali muncul dalam seluruh data transaksi, ya. Nah, jadi prinsip dasar dari algoritma a priori ini adalah jika sebuah item set itu merupakan item set frequent, maka semua subset dari item set tersebut juga frequent dan juga sebaliknya. Contoh misalnya item set A itu tidak frequent atau tidak sering muncul dalam transaksi. Maka item apapun yang dikombinasikan dengan item set A tadi tidak akan membuat item set A menjadi frequent, ya. Nah,
Hal inilah yang dimanfaatkan oleh algoritma a priori untuk mengurangi, mempersempit, atau memangkas ruang pencarian dari kandidat item set frekuens tadi. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk membatasi atau mengurangi dari ruang pencarian item set frekuens tadi? Nah, disinilah atau di algoritma inilah ditetapkan adanya nilai ambang batas untuk nilai support atau yang kita sebut dengan istilah minimum support. Ya, contoh misalnya dari transaksi yang tadinya kita sudah coba hitung dengan asosiasi rules. Nah, sekarang kita coba terapkan untuk algoritma a priori. Nih, contoh yang masih sama contohnya, kita punya 8 buah transaksi. Ya, kita coba dari item set sama dengan satu, atau kita cari dulu peluang untuk munculnya satu item set tunggal, ya, di mana kita sudah menentukan minimum supportnya 50. Jadi nilai ambang batas dari supportnya harus 50. Jadi jika ada item set yang tidak sampai 50 atau tidak sama dengan 50, maka dia akan kita coret atau akan kita abaikan. Ya, contoh yang pertama, beras. Beras itu ternyata dari 8 transaksi ada 6 transaksi yang di dalamnya terdapat item beras. Oke, itu tandanya berarti nilai supportnya adalah 6/8. Ya, 6/8 sama dengan 0,75 atau setara dengan 75%. Begitu juga untuk buku. Dari 8 transaksi ternyata ada 4 transaksi di mana di dalamnya terdapat item buku. Otomatis nilai supportnya adalah 4/8 atau 0,50 atau setara dengan 50%. Begitu juga dengan minyak 75%, telur 75%, dan topi 37,5% karena hanya ada 3 transaksi yang di dalamnya terdapat item topi. Nah, karena di sini nilai minimum support ada 50%, maka kita akan mengeliminasi, kita akan menghapus atau membuang item yang tidak mencapai minimum. Nilai minimum kita 50 support 50%, maaf. Maka dari nilai support ini coba dilihat mana yang nilai supportnya itu di bawah 50 atau tidak sampai 50, ya, yaitu topi. Ya, maka itu kenapa saya coret topi, karena nilai support topi tidak mencapai nilai minimum. Ya, dia tidak sampai 50%. Itu tandanya item topi akan kita eliminasi, akan kita hapus, akan kita hilangkan. Nah, hal ini tentu nantinya akan berhubungan dengan ketika kita menentukan K item set 2. Ya, sama seperti tadi sama seperti aturan algoritma algoritma a priori tadi, bahwa suatu item set A, jika dia tidak frekuen, maka ketika dia dikombinasikan dengan item lain pun dia tidak akan membuat dirinya tersebut frekuen. Maksudnya, contohnya misal di topi nih. Nah, jika topi tadi bukanlah item yang sering muncul di transaksi, maka maka walaupun topi ini kita kombinasikan dengan beras atau dengan minyak, telur yang mereka itu lebih sering muncul, itu tidak akan membuat topi tadi akan sering muncul di transaksi. Itulah aturan dari algoritma. Itulah mengapa ketika topi tidak mencapai nilai minimum, maka topi kita eliminasi. Oke, masuk lanjut ke item set 2. Berarti ini kombinasi dari 2 buah item. Contoh, beras buku. Nah, ternyata dari 8 transaksi, ada 2 transaksi di mana item beras dan buku bisa kita temukan. Ya, otomatis nilai supportnya adalah 2/8 atau 0,25, setara dengan 25%. Beras minyak, kita bisa temukan 4 transaksi yang berisi item beras dan minyak. Otomatis nilai supportnya adalah 50%. Begitu juga dengan beras dan telur, 62,5%. Beras dan topi kita abaikan karena item topi sebelumnya pada item set 1 kita anggap sebagai item tidak frekuen. Maka ketika topi ini dikombinasikan dengan item lain, maka kita langsung coret. Kita nggak perlu lagi hitung supportnya karena memang dia dianggap tidak frekuen. Nah, jadi hanya 3 yang kita hitung, ya. 3 ini contohnya, di contoh ini. Nah, dari 3 ini ternyata ada lagi kombinasi item set yang tidak mencapai nilai minimum, yang tidak mencapai 5%, yaitu beras dan buku.
ya. Jadi otomatis item kombinasi dari beras buku akan kita hapus, kita eliminasi, ya. Jadi nanti selanjutnya pada K item set 3 ketika ada item yang berisi topi, maka kita akan coret. Nah, ketika ada item yang berisi beras dan buku juga akan kita coret karena kedua item set ini sudah kita anggap sebagai item set yang tidak frekuen alias item set yang tidak sering muncul pada transaksi, ya. Masuk ke minyak, masuk ke buku dan minyak. Begitu juga dengan buku dan minyak. Ternyata ada 3 transaksi dari 8 transaksi yang isinya itu terdapat item buku dan minyak. Otomatis nilai supportnya adalah 37,5. Nah, kombinasi ini juga kita coret karena tidak mencapai nilai minimum. Berarti yang masuk ke dalam nilai minimum hanya beras minyak dan beras telur. Nah, beras minyak dan beras telur inilah yang nantinya akan kita lanjutkan perhitungannya di K item set 3, ya. Ini dia. Masuk ke K item set 3. Ini dia. Telur, minyak, beras. Nah, ternyata dari ketiga kombinasi item set ini, dari 8 transaksi ada 4 transaksi di mana item set telur, minyak, dan beras dibeli bersamaan. Berarti otomatis nilai supportnya adalah 50%. Sementara telur, minyak, buku hanya 2, berarti hanya sekitar 25%. Buku beras topi langsung kita coret karena ada kata topi. Buku minyak topi juga akan kita coret dan seterusnya. Jika ada item set yang berhubungan dengan topi akan kita coret. Begitu juga jika ada item set beras dan buku juga akan kita coret. Nah, jadi yang kita itu hanya dua ini saja karena hanya kedua kombinasi ini yang yang itemnya bukan adalah item yang frekuen. Namun ketika masuk ke perhitungan minimum support di K item set 3 ternyata hanya telur minyak beras yang mencapai nilai minimum. Sementara telur minyak buku tidak mencapai minimum, maka kita langsung coret. Nah, lanjut ke K item set terakhir yaitu K item set 4. Ya. Oke, karena memang di K item set 4 tadinya hanya hanya tinggal telur, minyak, beras dan buku, ya. Otomatis kita akan mencoretnya karena ada beras dan buku di dalamnya. Ya, ini. Telur, minyak, beras dan buku. Karena ada item beras dan buku, otomatis yang keempatnya akan kita coret. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung yang ke item set keempat. Berarti kita berhenti di telur, minyak, beras sebagai nilai minimum. Jadi adapun kesimpulan dari yang kita hitung dari ke item set 2, 3 adalah sebagai berikut. Ya. Nah, di mana nilai confidence beras dan minyak adalah 67%, beras dan telur itu 83%, minyak telur 83%, telur minyak beras adalah 67%. Nah, dengan begini berarti keempat ini karena dia sudah melewati ambang-ambang nilai minimum support, otomatis ini bisa kita jadikan sebagai informasi di mana kita bisa generate atau kita bisa membentuk aturan asosiasi sebagai berikut. Ini di bawah ini. Jadi ada 4 buah aturan contoh ya. 4 buah aturan yang bisa kita ambil dari informasinya dari data yang sudah kita olah tadinya dengan algoritma a priori. Yang pertama itu, jika pelanggan membeli beras, maka dia akan membeli minyak dengan nilai akurasi 67%. Nah, yang kedua adalah jika pelanggan membeli beras, maka dia akan membeli telur, di mana nilai kepercayaan untuk aturan ini adalah 83%. Lanjut, jika pelanggan membeli minyak, maka dia akan membeli telur dengan nilai akurasi sebesar 83%. Berarti nilai kepercayaannya 83%. Dan yang terakhir adalah jika pelanggan membeli telur dan minyak, dia pasti akan membeli beras. Nah, ini sementara untuk aturan yang keempat ini nilai akurasinya atau nilai kepercayaannya, confidence-nya itu sebesar 67%. Nah, aturan-aturan ini yang nantinya akan masuk dalam ke dalam informasi yang bisa kita olah untuk membuat kebijakan atau mungkin yang mau membuat program untuk penelitian atau
program untuk projectnya atau program untuk skripsinya nanti. Nah, aturan-aturan ini nanti yang bisa kita buat ke dalam program kita. Jadi kita bisa tinggal mengetik coding aja. Jika beras maka minyak, jika beras maka telur. Nah, jadi aturan-aturan ini ketika nanti ditanya oleh pembimbing misalnya, jika kita buat dalam skripsi, maka kita bisa menjawabnya dengan nilai confidence ini. Bagaimana bisa kamu membuat aturan beras, jika beras maka minyak? Ya Pak, ketika saya menghitung nilai confidence-nya itu sudah melewati ambang batas nilai yaitu 67%. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya adalah bahwa untuk menentukan nilai confident otomatis kita juga memerlukan nilai support di awalnya. Itulah kenapa di algoritma a priori ini kita harus menentukan nilai support terlebih dahulu baru nilai confidence-nya ya. Nah, jadi untung yang lagi di a priori ini adalah kita tidak perlu menghitung seluruh kombinasi item set. Kita nggak perlu menghitung nilai support seluruh kombinasi item set karena apa? Karena kita sudah bisa memangkas atau kita sudah bisa mengurangi item set yang tidak frequent atau item set yang tidak sering muncul ya. Jadi saya rasa ini penjelasan saya mengenai penerapan algoritma a priori. Mohon maaf jika penjelasan saya terlalu cepat atau banyak 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 penjelasan yang kurang dipahami, mungkin bisa ditanya nanti di grup ya. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.